Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita, damai sejahtera untuk kita semua. Tanpa terasa kita telah melewati minggu-minggu Advent dalam masa penantian untuk merayakan Natal Yesus Kristus, tetapi juga dalam masa penantian akan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua sebagai Hakim yang adil. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Natal di tahun 2022 ini, sungguh kita patut bersyukur dan bersuka cita. Karena itu saudara-saudara, saat ini saya rindu lagi berbagi kebenaran firman Tuhan yang merupakan bahan perenungan Gemim untuk kita renungkan bersama-sama di hari Natal Yesus Kristus tanggal 25 Desember 2022. Dengan bacaan dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Yesus Kristus, Sang Putra Natal, Juru Selamat dunia, dan yang menebus dosa kami umat manusia. Di hari sukacita ini, kami rindu untuk mendengar dan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Berilah kami hikmat dan pengertian, dan firman-Mu terus menuntun kami, memperbaharui kehidupan kami, supaya kami semakin taat dan setia kepadamu. Dan biarlah perayaan Natal Yesus Kristus akan memberi arti dan makna dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan yaitu dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25 dengan judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini, kelahiran Yesus, bukti kesetiaan Allah. Inilah hari yang kita nanti-nantikan, puncak dari segala persiapan kita. Hari yang sangat spesial bagi kita umat Kristiani di segala penjuru. Merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Raja Damai. Kita patut bersyukur dan bersuka cita, karena kita sudah sementara dan akan senantiasa menikmati kasih setia Tuhan yang dahsyat. Dia yang menghentar kita ada di hari Natal yang kudus ini. Dan kiranya perayaan Natal di tahun 2022 ini akan menjadi momen yang penuh makna, penuh kasih, keakraban, dan membangun jalinan kasih mesra yang tulus di antara kita. Baik dalam keluarga, antara suami istri, orang tua dan anak-anak, dalam hubungan kekeluargaan yang akrab, harus dimulai dari dalam keluarga. Bagaimana mungkin kita akan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, sementara dalam keluarga masih ada yang baku marah, baku badiam,
Mari kita benahi kalau masih ada hubungan yang renggang, baku bae, supaya ada sukacita di saat kita merayakan Natal Yesus Kristus ini. Dalam hubungan bertetangga, berjemaat, dengan teman, rekan kerja, rekan sepelayanan, dan dengan semua orang. Terlebih, kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus Kristus. Kisah Natal dalam bacaan kita memberi beberapa catatan. Yang pertama, Yesus dilahirkan dari suatu keluarga yang sederhana, dari sepasang suami istri yang memadu cinta kasih secara bertanggung jawab, yakni Yusuf dan Maria. Kenyataan ini hendak menjelaskan bahwa Allah memiliki kewenangan penuh dan mutlak untuk menentukan siapa orang yang dipilihnya untuk menerima tugas sesuai maksud kehendaknya. Dalam hubungan cinta kasih mesra di antara Yusuf dan Maria, mereka menjaga kekudusan hidup agar tidak tercemar dari hawa nafsu. Dan ini juga memberi motivasi bagi kita untuk menjaga kekudusan hidup pribadi dan semua relasi yang ada. Karena dalam kekudusan hidup, Allah mau memakai kita sebagai alatnya dalam melaksanakan kehendaknya yang kudus bagi manusia dan dunia ini. Hal yang kedua, kisah kehamilan Maria memberi tantangan tersendiri bagi Yusuf. Kehamilan Maria bukan hal yang menggembirakan bagi Yusuf, karena itu adalah bencana dan aib bagi dia dan keluarganya. Mengapa tidak? Mereka yang setia dengan komitmen masing-masing, saling menghormati, saling menjaga kekudusan hidup, lalu tiba-tiba Maria hamil. Siapa yang melakukannya? Kenapa Yusuf yang harus bertanggung jawab? Karena itu maka wajarlah kalau Yusuf bermaksud hendak menceraikan Maria atau mengakhiri hubungan pertunangannya. Tetapi Tuhan bertindak. Melalui mimpi Tuhan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi dan meminta kesediaan dari Yusuf untuk menerima maksud Allah yang mulia ini dengan cara mengambil Maria menjadi istrinya. Kesediaan dan ketaatan Yusuf menerima keputusan Allah, walau ada resiko yang harus ia terima. Kesediaan Maria dan Yusuf menerima tanggung jawab ini menjadi contoh kesetiaan manusia menunaikan pekerjaan Allah bagi dunia, serta memberi teladan untuk kita siap sedia menerima kehendak Tuhan bagi hidup pribadi dan rumah tangga kita. Walau kadang kita kurang mengerti kenyataan yang terjadi, walau tidak mudah karena penuh tantangan, penuh resiko, dan menuntut pengorbanan diri yang sungguh. Kisah Natal yang diwarnai pemberian diri Maria dan Yusuf kiranya memberi semangat kepada kita sebagai orang percaya untuk menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan itu harus, tidak boleh tidak, melaksanakan misi Allah, melayani Tuhan lewat semua bidang pekerjaan yang kita tekuni, yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Terlebih lagi dalam tugas pelayanan, yang adalah tugas mulia. Lakukan semuanya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesungguhan, dan dengan penuh ketulusan hati. Hal yang ketiga, melalui Natal Yesus Sang Immanuel, Allah sendiri yang datang menjumpai manusia, datang untuk menyertai manusia. Dalam kehadiran Yesus Kristus, Allah menyertai kita, dan itu adalah sebuah kepastian. Natal mengingatkan kita tentang Yesus Sang Immanuel, maka jalanilah kehidupan tanpa ragu. Jangan khawatir dan takut, karena Yesus menyertai kita, dan janjinya, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita merayakan hari Natal yang kudus ini dengan memilih hidup kudus, taat dan setia, serta konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan di setiap hari, di setiap kesempatan, di setiap ruang dan waktu di mana saja. Terlebih lagi dalam mengakhiri tahun 2022 ini yang tinggal beberapa hari lagi, kita isi dengan segala tindakan yang penuh makna,
Mari kita sepakat untuk menjaga kekudusan hidup di perayaan Natal ini dengan menjauhkan diri dari pesta pora, mabuk-mabukan, perjudian, perkelahian. Tetapi marilah kita tetap memuliakan Tuhan di perayaan Natal ini. Rayakan dengan hati yang bergembira, hati yang penuh syukur. Tetap jaga hati dan hidup kita agar tetap bersih. Hati yang bersih terhadap semua orang. Jaga pikiran dengan pikiran yang jernih dan positif. Jaga mulut kita dengan ucapan-ucapan yang memberkati. Jaga tindakan kita dengan tindakan yang benar dan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadikan momentum Natal ini sebagai kesempatan untuk sebuah perubahan. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang tidak benar menjadi benar. Dari gelap menjadi terang. Karena Yesus datang ke dalam dunia untuk mengubah dan menerangi jalan hidup kita. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat Hari Natal Yesus Kristus. Gloria in excelsis Deo. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus, Sang Putra Natal Juru Selamat dunia. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu, anugerahmu dan rahmatmu bagi kami. Engkau memahkotai tahun 2022 dengan segala kebaikan. Kiranya gema Natal akan terus memancarkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan beriman kami. Dan biarlah kami akan senantiasa memuji Allah, memuliakan Tuhan di segenap aspek kehidupan kami. Maka terpuji namamu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.